Karena bisa jadi ada amal yang kita anggap kecil tapi ternyata besar di sisi Allah ya. Jangan-jangan duduknya kita mengakses internet ini saat ini ya, jika betul-betul niatnya karena Allah, maka bisa jadi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu, kadang kala kita juga bertanya nih, "Bagaimana Bang, kita tahu bahwa niat kita mencari ilmu itu betul-betul benar karena Allah?" Ini pertanyaan nih. Gimana sih Bang kita bisa tahu bahwa sungguhnya niat kita menghadiri suatu kajian, mendatangi sebuah majelis ilmu, itu betul-betul dan benar untuk mendapatkan ridhonya Allah? Maka Imam Ahmad berkata, kalau seorang mencari ilmu itu semata-mata ia ingin supaya tidak tampak bodoh di hadapan Allah, maka itu niatnya benar, ya. Maka kalau seorang mencari ilmu agar semata-mata tuh ia tidak ingin tampak bodoh di hadapan Allah, maka sungguhnya niatnya benar karena betul-betul menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuannya, ya. Semoga kajian virtual ini bisa menjadi sebab ya kebaikan kita di akhirat. Karena, kaidah yang tadi kita sebutkan itu menjelaskan bahwa sungguhnya setiap peluang kebaikan yang kita lakukan itu bisa menjadi kunci surga kita, ya. Sebaik apa, kebaikan kita bertemu di majelis ilmu ini merupakan sebuah kebaikan yang besar di sisi Allah, dan tidak pernah kita menganggap remeh setiap kebaikan-kebaikan kecil. Dan mudah-mudahan ini dapat menjadi wasilah kita, mendapatkan ridhonya Allah. Sebelum kita menjelaskan kaidah ke-15, 2 minggu lalu kita sudah memaparkan ya kaidah ke-14, di mana kita mendapatkan penjelasan bahwa, eee, orang yang tidak mau menerima kebenaran itu sesungguhnya disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsu, ya. Kaidah ini ketika kita fahami menyebabkan membuat kita, ketika menemukan berbagai, apa namanya, berbagai ragam pendapat para ulama, maka ketika kita memahami kaidah ini kita tidak memilih pendapat yang paling mudah hanya karena hal tersebut sesuai dengan nafsu kita, ya. Melainkan kita memilihnya dengan berupaya keras mencari kebenaran di dalamnya, ya. Dan dari kaidah ke-14 ini juga kita memahami yaitu pilihlah sesuatu, pilihlah jodoh yang paling tidak disukai oleh hawa nafsu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana terdapat sebuah kebaikan akhirat yang lebih besar. Seperti halnya apa yang kita fahami dari kisahnya Imam Ahmad ketika memilih istrinya. Baik, kita akan masuk kepada kaidah yang ke-15 dalam surat Al-A'raf. Penulis menjadikan surat Al-A'raf 128 menjadi kaidah ke-15, yaitu a'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Ayat ini memberikan kepada kita pelajaran ya, pelajaran besar yang dipilih penulis menjadi bagian dari kaidah 50, yaitu kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini merupakan kaidah yang manis gitu. Kalau boleh dianalogikan, wal akibatu lil muttaqin itu seperti air yang segar di tengah gurun pasir yang terik, ya. Karena ayat ini, wal akibatu lil muttaqin, memberikan kepada kita sebuah kesegaran ketika kita berkeringat dengan panas dan teriknya matahari. Wal aqibatu lil muttaqin ini penting, ya. Karena setiap yang kita lakukan sebagai seorang hamba yang beriman, ya, dengan konsekuensi yang berat, ya, menjalankan sholat, menjalankan saum Ramadan, menjalankan amalan-amalan solih yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu bukan perkara ringan sebenarnya. Itu berat. Meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perbuatan zina, meninggalkan riba, ya. Teman-teman merasakan itu semua, gitu ya. Betapa begitu apa namanya, sulitnya konsekuensi bagi orang-orang yang beriman. Eee, Merupakan sebuah perkara yang berat, melelahkan, ya, ketika kita menjalankan ketakwaan, ketika kita mengikuti perintah, ketika kita meninggalkan larangan, ya. Tetapi, ya, sesungguhnya seberat apapun konsekuensi yang kita jalankan sebagai orang-orang yang beriman,
ketika ditutup dengan sebuah ayat wal aqibatu lil muttaqin, maka menjadi ringan, maka menjadi hilang rasa berat, rasa beban, rasa rasa kesulitan tersebut. Karena sungguhnya Allah menjanjikan wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Maka segala komitmen kita meninggalkan kemaksiatan menjadi ringan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi bahwa sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Mari kita lihat sejarah sirah nabawiyah terkait dengan perang Badar, ya. Perang pertama kali antara para sahabat dengan orang-orang musyrikun. 1.000 orang musyrik Quraisy melawan 313 kaum mukminin, jumlah yang sangat-sangat tidak seimbang. Tapi Masya Allah, bagaimana berat perang para sahabat ya, ketika mereka berperang dengan sebuah resiko, konsekuensi kehilangan nyawa. Ya. Namun mereka beriman kepada ayat ini, wal aqibatu lil muttaqin. Yang terjadi adalah kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah kita memahami bahwa ternyata Allah memberikan kemenangan yang manis kepada orang-orang beriman, ya. Ini merupakan sebuah hiburan ketika bertahun-tahun sebelumnya penderitaan dirasakan kaum mukminin. Begitu keras kejamnya siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika kaum mukminin masih berada di Mekah. Namun ketika ketika dalam perang Badar ini merupakan sebuah tantangan yang berat ya. Konsekuensi ketika seorang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ketika diperintahkan berjihad, dia terus menjalankan perintah tersebut. Bayangkan 313 melawan 1.000. Dan ini tidak termasuk dengan persenjataan yang tidak seimbang gitu ya, persenjataan kaum kafir Quraisy yang begitu luar biasa lengkap, namun di satu sisi persenjataan kaum mukminin yang begitu minim, namun bisa membalikkan atas izin Allah kemenangan berada di di sisi orang-orang beriman. Karena sesungguhnya mereka beriman kepada wal aqibatu lil muttaqin. Segala konsekuensi keimanan yang berat itu ketika Allah Subhanahu wa taala tutup dengan wal aqibatu lil muttaqin, yaitu kemenangan atau kesudahan yang baik kepada orang-orang bertakwa, mereka menjadi besar hatinya, termotivasi. Hal-hal yang berat yang mereka rasakan itu seolah-olah menjadi ringan, seperti halnya air di tengah padang gurun ya. Itu merupakan sebuah kesejukan. Maka siapapun yang hari ini sedang berupaya keras meninggalkan dosa riba, ya meninggalkan transaksi-transaksi riba, ya. Beratnya meninggalkan pacaran buat teman-teman ya. Beratnya meninggalkan godaan zina, ya. Godaan untuk melakukan hal-hal kemaksiatan yang mungkin hanya kita dan Allah doang yang tahu, gitu ya. Dan yakinlah bahwa itu memang berat, itu perkara berat. Ya, ketika kita merasakan rasa berat, rasa beban yang kita rasakan ketika kita menjalankan konsekuensi bagi seorang yang beriman, kita pasti menemukan hambatan, kerikil, ya. Yakinlah bahwa ada dahaga, ada air yang segar yang Allah Subhanahu wa taala katakan wal aqibatu lil muttaqin. Ya, mungkin banyak kisah-kisah yang kita kita lihat di media sosial atau yang dikisahkan para asatidz kita, bagaimana orang yang meninggalkan riba itu, yang dulunya bergelimang harta gitu ya, terus kemudian dia tinggalkan harta haramnya, kemudian dia jualan cilok, jualan makanan-makanan yang mungkin bagi kita, ya Allah, hidupnya berubah drastis dari yang memiliki segalanya menjadi tidak memiliki apa-apa dan harus berjuang dari hal-hal yang paling kecil gitu ya, yang akhirnya dia mungkin berjualan hal-hal yang uh, sederhana gitu ya. Dan kita lihat ketika mungkin ada orang yang dulunya berpacaran gitu, cinta sangat-sangat suka sekali dengan pasangannya, kemudian karena dia mendapatkan hidayah, dia tinggalkan pacarnya, terus kemudian tiba-tiba pacarnya direbut orang, pacarnya akhirnya disikat sama orang gitu ya. Bayangkan padahal dia suka sama perempuan tersebut, ya. Bayangkan kita kita menemukan hambatan-hambatan ketika kita menjalankan konsekuensi bagi 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 kehidupan iman kita, ya, bukan hal sederhana gitu ya. Kita meninggalkan hal-hal haram, maka pasti kita mendapatkan ujian. Tetapi yakinlah bahwa ketika kita beriman kepada wal aqibatu lil muttaqin, kita meyakini bahwa sungguhnya ada kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Maka
Itu dia, siapapun di antara kita yang sedang berusaha keras gitu menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, ingat-ingatlah ayat ini, ya, ingat-ingatlah kaidah ke-15 ini. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Maka dia akan menjadi penyejuk yang menghilangkan rasa penat kita, yang menghilangkan rasa lelah kita ketika kita menjalankan hidup menjadi seorang yang beriman. Itulah kenapa kaidah ke-15 ini diibaratkan air segar, ya, angin yang berhembus sejuk ketika terik matahari dan panas melanda pada suatu waktu, ya. Apapun yang kita jumpai kalau kita tutup dengan kata wal aqibatu lil muttaqin, membuat segalanya jadi ringan. Wal aqibatu lil muttaqin yang pertama juga harus dimiliki oleh sepasang suami dan istri, ya. Kita tahu beratnya istri mengikuti suami, beratnya istri harus mendapatkan ridho suami. Kenapa sih? Karena perempuan memiliki sifat emosi dan perasaan yang lebih kuat daripada logika. Kita beda, laki-laki beda. Logikanya memenuhi emosinya. Logika laki-laki itu lebih besar daripada emosinya. Makanya komunikasi dengan wanita itu sangat-sangat sulit bagi seorang laki-laki. Ya, ketika kita berbicara dengan logika, ya, tapi di satu sisi perempuan berbicara dengan emosinya, maka seringkali terjadi pertengkaran. Karena memang ada seni dalam berkomunikasi antara suami dan istri. Itulah yang menjadi kita harus bersabar, ya. Itulah kenapa suami istri, ya, kita berbicara istri itu berat sekali ketika dia apa namanya, berupaya untuk dapat ridho suaminya. Sulit sekali bagi dia untuk mengendalikan dirinya karena dia dikendalikan oleh emosinya. Tetapi ketika dia memahami wal aqibatu lil muttaqin, maka beratnya ia untuk mengikuti dan mendapatkan ridho suami, ya, utamanya ketika dia kadangkala kecewa gitu mendapati kekurangan seorang suaminya. Tetapi ketika dia memahami wal aqibatu lil muttaqin, dia sadar bahwa sungguhnya di balik punggung suaminya itu ada surga. Wal aqibatu lil muttaqin, sehingga dia menjadi tahu bahwa sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dia bersabar, dia terus bersabar, dia terus bersabar. Maka sang istri ketika dia apa namanya, berupaya untuk mematuhi suaminya, ya. Setiap langkahnya itu membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkan ridho suaminya. Setiap langkahnya itu mendapatkan rasa sakit. Maka wal aqibatu lil muttaqin membuat ia menjadi tersenyum karena dia tahu kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya pasti mendapatkan kebaikan di akhirnya. Dia tahu di balik punggung suaminya itu adalah pintu surga yang dia bisa pilih 8 pintu surga dari manapun dia dia apa namanya, dia memilihnya. Pun demikian dengan suami, ya. Begitu sulitnya dia mendidik istri dan anak-anaknya, tetapi ketika dia menutupnya dengan kalimat wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka rasa lelah apa namanya, mendidik anak dan istrinya, rasa lelah ketika dia berkorban untuk anak dan istrinya, pengorbanan jiwa dan hartanya dan apa namanya, waktunya untuk menafkahi keluarganya, dia yakin bahwa dia akan tersenyum karena dia tahu kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin berikutnya juga harus dimiliki oleh para aktivis dakwah dalam perjalanan dakwah. Kita tahu, ya, dakwah itu bukan perjalanan yang gampang, berat. Dakwah itu nggak seringan yang kelihatannya, ya. Ada kesulitan menjaga niat, ada kesulitan yang berat dalam mengamalkan apa yang kita pernah ucapkan, ya. Ada hujatan, ada celaan orang-orang, ya. Maka sesungguhnya air yang bisa meredakan hati kita yang bergejolak itu adalah wal aqibatu lil muttaqin, yaitu kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Letih-letihnya kita dalam berdakwah, ya, kita mengajak orang lain untuk kembali kepada jalan Islam, ternyata tidak ada satupun, ya, yang tertarik mendengarkan ucapan kita, yang tidak ada satupun yang mengikuti seruan kita, rasa kecewanya kita. Lalu kemudian kita tutup dengan kalimat wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka rasa gemuruh di hati kita menjadi reda, menjadi menjadi hilang seperti halnya api yang disiram oleh air. Ya, karena kita yakin, kita beriman
bahwa meskipun kita tidak dapatkan apa yang kita inginkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin, berikutnya juga harus dimiliki orang tua dalam mendidik anak. Nah, ini penting nih. Ini teman-teman yang udah nikah juga memang kan belum baru fakih dan beberapa teman-teman ya. Artinya ini adalah bekal buat teman-teman gitu ketika nanti apa namanya dalam kaidah ke-14 ini yang sebelumnya kita bahas juga bagaimana Imam Ahmad mengambil kaidah yang ke-14 ini sebagai bagian dari upaya memilih wanita terbaik untuk istrinya gitu ya. Nah, berikutnya kaidah yang ke-15 ini wal aqibatu lil muttaqin juga harus dimiliki oleh orang tua dalam mendidik anak. Ini buat belajar teman-teman juga sekalian ya. Karena kita tahu nih wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kita tahu nih mendidik anak tuh bukan yang gampang gitu ya. Aduh, saya ngerasain Masya Allah, subhanallah. Rumit, 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 rumit. Ini saya baru ngerasain betul nih apa namanya betapa sulitnya mendidik anak, mendidik istri. Terutama ya ketika kita diperintahkan apa namanya untuk apa namanya membentuk keluarga kita untuk senantiasa berjalan di atas risalah yang diturunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam buku yang ini dalam kitab 50 Kaidah Al-Qur'an ini apa namanya Dr. Umar bin Abdullah bin Al-Muqbil ini menjelaskan sebuah apa namanya sebuah frase bagian yang menambahkan gitu ya, yaitu ketika beliau mengambil referensi dari surat Toha 132 tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar memerintahkan setiap dari kita untuk melaksanakan sholat dan sabar, yaitu uh, apa namanya mengajak ini keluarga kita ya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan dan sabar dalam mengerjakannya ya. Ini perintah wabil khusus sholat gitu ya. Tetapi secara keumuman ini adalah perintah untuk mengajak keluarga kita untuk kembali ke jalan Islam, kembali mengikuti risalah yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bilang, kami tidak meminta rizki kepadamu, ya. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ditutup pula dengan sebuah frase kalimat yang sama. Wal akibatu lil taqwa, ya. Apa namanya, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ini frase yang mirip dengan wal akibatu lil muttaqin, yaitu wal akibatu lit taqwa. Karena sesungguhnya ya perintah mendidik keluarga, khususnya perintah mengajarkan untuk menjaga sholat kepada keluarga kita, ini merupakan sebuah hal yang berat ya, sehingga sesuatu yang berat itu ya, karena saking beratnya hal tersebut, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup penghujung ayat ini dengan kalimat wal aqibatu littaqwa, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu ketika kita korelasikan bagaimana perjalanan kesulitan kita dalam mendidik anak dan keluarga ini, kemudian ketika ditutup dengan suatu hal yang memotivasi kita, wal aqibatu littaqwa, maka menjadi besar hati kita, menjadi hilang kesedihan hati kita kalaupun ternyata nantinya uh, hal tersebut berat dan tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, sungguhnya kita sudah menjalankan perintah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat hasilnya, tetapi melihat bagaimana proses yang kita jalankan. Ya, inilah ayat ya yang senantiasa kita harus hubungkan ya pada setiap beratnya perjalanan iman dalam kehidupan kita ya. Selalu kita katakan wal aqibatu lil muttaqin, wal aqibatu lit taqwa. Pada setiap ujian, pada setiap rintangan yang kita temui, ketika kita memahami dan mengimani ayat wal aqibatu lil muttaqin, maka kita selalu optimis karena kita tahu di ujungnya itu ada takdir manis yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Ya. Dalam buku 50 Kaidah Al-Qur'an juga Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil juga mengkisahkan ya bagaimana kita harus memperhatikan kisahnya Nabi Musa ya. Bagaimana kesudahan dari peperangan antara Nabi Musa dengan Firaun ya yang berujung baik
bagi Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemenangan akhir bukan milik Fir'aun yang dia menguasai negeri Mesir, bukan. Kemenangan akhir juga bukan milik Korun yang menguasai ekonomi dari negeri Mesir, tidak. Tetapi kemenangan itu adalah bagi Nabi Musa alaihissalam. Persis dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya. Wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa. Kesudahan baik selalu menjadi miliknya orang-orang yang bertakwa. Ya, sama pula ketika kita jumpai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika face to face berhadapan dengan Raja Namrud, raja zalim. Ya, ketika Nabi Ibrahim dibakar di atas tumpukan batu, Nabi Ibrahim menjadi public enemy ya bagi masyarakat Babilonia. Lalu kemudian ketika kita beriman dengan wal aqibatul lil muttaqin dan apa yang diyakini oleh Nabi Ibrahim pun wal aqibatul lil muttaqin, maka kesudahan atau akhir yang baik itu menjadi miliknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pun demikian dengan kisah Nabi Yusuf ya. Beratnya beliau menghadapi kezoliman saudara-saudaranya, menghadapi kezoliman istri raja, menghadapi kezoliman ketika diperbudak, menghadapi penatnya di penjara selama bertahun-tahun. Tetapi kita tahu akhirnya, ya. Kita tahu akhir dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah wal aqibatu lil muttaqin, yaitu kebaikan atau akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ayat ini harus jadi pegangan harian kita nih. Ya, ini ketika kita memahami kaidah ini, maka kita harus praktikkan dalam kehidupan kita, berusaha keras ya. Apapun masalah yang kita hadapi, setiap permasalahan yang kita jumpai, kita berjumpa dengan rintangan ya, beratnya ujian keimanan, beratnya kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan ya. Pastikan ya, di tengah sulitnya perasaan yang kita rasakan, betapa sulitnya hal tersebut yang kita rasakan, Allah mengajarkan kita wal aqibatu lil taqwa wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Itu adalah kaidah yang ke-15. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada yang mau ngasih masukan? Bang, izin bertanya, Bang. Monggo, Zaki. Tadi kalau berdasarkan kaidah 15 kan itu kan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Juga tadi dikisahkan mengenai bagaimana para nabi ya kan, dia berhasil gitu mengakhiri dengan hal-hal yang baik gitu. Baik secara permasalahan secara individu gitu, bahkan hingga kolektif ya, kelompok ya, seperti yang Nabi Muhammad perang Badar itu. Namun kan untuk perkara ini ya, akhir yang baik itu yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita dapat menerapkan atau mendapatkan hasil yang baik di saat kondisi yang saat ini, terutama menghasilkan akhir yang baik secara kolektif gitu. Misalnya bangsa Indonesia, kan kita lihat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang Muslim terbesar gitu kan. Namun kok kita sebagai bangsa Muslim yang terbesar itu belum kelihatan gitu memiliki hasil yang baik gitu dibandingkan negara-negara non-Muslim seperti itu, Bang. Untuk saat ini gitu, apakah kendalanya gitu, Bang? Kira-kira gitu, Bang. Apakah harus se-Indonesia dulu yang bertakwa, ataukah misalnya ada orang yang pengen menggerakkan, ada partai gitu, partai yang pengen mengajak ketakwaan gitu. Tapi dia ketakwaannya ingin berhasilnya se-Indonesia gitu. Berarti apakah mungkin sekelompok orang tersebut mampu untuk menjadikan Indonesia baik walaupun hanya segelintir saja? Ngerti gak maksudnya? Wah, ini rumit nih menjawabnya nih. Kalau misalnya kita relasikan wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa,
Nabi Yusuf pun tidak tahu akan seperti apa hasil akhirnya, ya. Pun demikian dengan kita gitu. Tetapi kita beriman terhadap ayat tersebut gitu. Jadi kita tidak punya kemampuan untuk melihat masa depan gitu. Itu udah jelas. Bahkan para nabi pun, para rasul pun, beliau orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah pun tidak diberikan kemampuan untuk melihat masa depan, tetapi diperintahkan untuk beriman terhadap ayat ini. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik berikutnya di masa depan ini pasti akan baik gitu. Tetapi kita tidak pernah tahu seperti apa gitu ya. Makanya kenapa tadi di kaidah yang kedua itu kan kita diajarkan untuk berhusnuzon terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan gitu ya. Nah, bagaimana upaya-upayanya? Nah, kita juga pernah bahas tentang itu kan di kaidah sebelumnya. Bagaimana Allah akan menurunkan pertolongannya? Yang pertama harus memenuhi syarat dan kriteria yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, bahkan itu pelajaran yang kita ambil dari kisahnya Muhammad Al-Fatih, bagaimana beliau menaklukkan Konstantinopel, yaitu dengan mengumpulkan orang-orang terbaik, ya, menjaga sholatnya, tidak pernah melakukan kemaksiatan, dan menjaga kebaikan-kebaikan dalam menjalankan ibadahnya sebagai seorang mukmin dan secara kolektif gitu ya. Itu syarat yang harus dipenuhi. Tetapi ada juga yang kedua, kenapa sih ternyata memang Allah belum turunkan kemenangan gitu ya. Upaya-upaya sepertinya sudah kita lakukan, tapi kita boleh jujur ya, upaya-upaya yang kita lakukan pun belum maksimal. Muslim dari Sabang sampai Merauke pun belum, yang sholat pun ketika kita bicara ini ya, kualitas muslim saat ini, yang sholat pun mungkin hanya, dari riset yang kemarin kan kita cuma lihat 30% ya dari muslim yang sholat. Kemudian muslim yang sholat yang sholat itu yang sekedar sholat gitu ya. Kemudian yang sholat 5 waktu lebih sedikit lagi. Kemudian yang sholat berjamaah di masjid lebih sedikit lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa memang kriteria kita belum memenuhi di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa jadi hal-hal seperti ini atau ujian-ujian yang bertubi-tubi yang dialami kaum muslimin ini menjadi Allah ingin melihat siapa di antara kita yang bersabar, siapa yang di antara kita yang istiqomah. Jadi bisa jadi memang ini adalah ujian bagi kita. Ketika kriteria pertama mungkin belum kita penuhi, dan kriteria yang kedua bisa jadi memang ini adalah ujian kesabaran. Ya, kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Suriah, saudara-saudara kita di Rohingya yang begitu luar biasa mendapatkan tekanan dan penderitaan dalam kehidupan keseharian mereka. Bisa jadi ini juga ujian bagi kita orang-orang beriman yang diberikan ke lapangan. Allah ingin melihat siapa di antara dari kita yang memang punya keinginan untuk membantu. Gitu. Jadi ada banyak faktor, Zaki, itu yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Tetapi yang dimaksud dalam kaidah ini, karena kita tidak tahu masa depan, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala wal aqibatu lil muttaqin, beriman bahwa kesudahan yang baik pasti untuk orang-orang bertakwa. Gitu. Jadi setiap kali saya tahu nih teman-teman, wah, ngelihat teman-temannya udah pasang foto perempuan di Instagram sama perempuan gitu, pacaran, teman-teman di sini bertahan gitu ya, menahan syahwatnya agar tidak terjebak dengan perbuatan zina, berpacaran dan sebagainya, menghindarkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya tahu ini pasti perjuangan berat. Wah, perjuangan berat. Betul. Tapi yakinlah ketika kita beriman kepada ayat ini, wal aqibatu lil muttaqin, kita yakin bahwa kesudahan yang baik pasti miliknya orang-orang bertakwa. Sehingga rasa letih, capeknya kita, beban yang begitu luar biasa berat itu menjadi hilang. Seperti halnya kita meminum air segar di tengah panasnya hari. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi kaidahnya seperti itu, Zaki. Kita arahkan kepada kaidah yang sesuai dengan Allah perintahkan untuk kita imani. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Bang, paham Bang. Ya. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Ada. Assalamualaikum Bang Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, Ya Bang, saya ingin bertanya tentang keresahan saya. Wah, Sebelumnya resah mohon nih. maaf bila pertanyaan ini mungkin sedikit sensitif bagi sebagian orang. Cuman kadang-kadang saya suka bertanya aja gitu dalam konteks pernikahan ya Bang. Mungkin kalau misalnya nggak tahu, nggak terlalu masuk dengan akidahnya, mohon maaf. Ya, yang saya pikirin adalah kenapa sih banyak orang itu eh, melakukan perceraian gitu? Apa penyebab terbesarnya gitu? Soalnya yang saya lihat gitu ya, di luar konteks agama, di luar konteks uh, keyakinan kita gitu. Kayak misal Bill Gates itu udah punya harta yang sangat berlimpah, tapi tetap aja bercerai. Kan banyak orang juga bercerai karena sisi ekonomi. Terus juga Jeff Bezos, terus juga ada juga Vladimir Putin. Mereka tuh semuanya akhir-akhirnya tuh bercerai gitu. Saya lihat orang-orang yang sukses yang benar-benar udah di tingkatan ya mungkin jadi orang terkaya. Selain itu, mohon maaf, mungkin kalau dari konteks agama, uh, kenapa Agim tuh pernah menceraikan Teh Aini gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat, uh, beliau kan menjadi salah satu sosok panutan agama di mana ya dia harus mencontohkan yang baik. Mungkin emang dalam konteks ini Islam itu sesuatu agama yang sempurna, tetapi mungkin bukan Islam yang salah, tapi agimnya. Ya, kenapa inti kesimpulannya adalah kenapa sih penyebab orang terbesar perceraian? Kalau misalkan agamanya udah bagus, terus udah ekonominya bagus, sosialnya bagus, udah cinta bertahun-tahun, tapi akhirnya cerai juga gitu, Bang. Apa itu penyebabnya? Masya Allah, ini jadi kayak ini ya, apa namanya, introduction of love lagi ya, itu apa, ya, Terima kasih, Bang, ini sebelumnya. banyak panjang nih. Jadi gini, Masya syariat Allah. Islam itu kita harus yakini dan kita harus imani bahwa sungguhnya syariat Islam ini adalah syariat yang terbaik. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan Islam ini sebagai syariat yang terbaik. Ya, ini bayangkan ya, teman-teman ya. Itulah kenapa dibilang hutangnya kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu lebih besar daripada hutang kita kepada ibu bapak kita, ya. Karena dengan salah satu hikmah dengan turunnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebab terhapusnya syariat-syariat yang berat, syariat-syariat yang apa namanya, yang di masa kaum-kaum sebelumnya itu luar biasa berat. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Islam. Bayangkan ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu apa namanya, di zaman Nabi Musa alaihissalam, syariatnya orang bertaubat dari perbuatan syirik kepada Allah, menyembah anak sapi, syariatnya apa kira-kira? Gimana cara bertaubat kepada Allah pada zaman itu? Membunuh dirinya sendiri, bunuh diri. Ya bayangin gitu kalau sekarang kita misalnya Allah alam apa orang lain gitu ya, dia melakukan kesyirikan terus dia mau bertobat kembali kepada Allah, dia disuruh bunuh diri. Gimana sekarang? Berat sekali, luar biasa ya. Luar biasa. Bayangkan sholatnya awal pertama kali Nabi Shallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj diperintahkan untuk sholat itu 50 waktu ya. Kemudian Nabi SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggantinya menjadi 5 waktu saja gitu ya. Itu ringan sekali sebenarnya, hanya 5 waktu. Ya, bagaimana sebelum bahkan ini ya, bahkan di awal-awal turunnya syariat saum Ramadan itu, kalau teman-teman tahu itu syariatnya itu berbuka gitu, berbuka ketika maghrib, tetapi kemudian ketika misalnya habis maghrib, sholat isya, tarawih, dia tidur, setelah dia tertidur dia nggak boleh minum lagi sampai besoknya lagi. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang pingsan, ya. Kemudian atas izin Allah syariat tersebut dirubah. Jadi kalau dulu tuh kalau misalnya tidur nih, misalnya kita habis sholat tarawih jam 10 malam kita tidur nih, ketidurannya udah kita nggak boleh lagi minum, nggak, sahur itu nggak ada. Jadi sahur itu udah lagi nggak ada karena kita udah pernah tidur. Ya bayangkan betapa beratnya syariat tersebut. Lalu makanya kenapa? Iya berarti nggak bobo, malah sahabat nggak boleh bobo.
Wah, kan berat kan, luar biasa, ini Haj yang nanya. Apa namanya, jadi artinya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Islam dengan kesempurnaan, dengan kemudahan. Bahwa sungguhnya Allah tidak menginginkan kesulitan, semuanya segalanya menjadi mudah. Itu prinsip pertama yang harus kita pahami. Ini syariat yang luar biasa, ya. Kita bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita nikah. Karena itu fitrah, ya. Jatuh cinta itu penyakit dikatakan. Jatuh cinta itu, Bang, kenapa sih orang jatuh cinta dibilang penyakit? Maka obatnya nikah. Iya, kalau kita jatuh cinta, sholat itu nggak khusyuk. Sholat itu yang kita pikirin dia aja. Lagi makan, kita nggak terasa makanan itu enak, yang kita pikirin dia aja. Apa namanya, lagi belajar tuh nggak konsen. Padahal bisa jadi kita lagi belajar atas nama, misalnya kita dikirim negara kita untuk belajar gitu ya. Untuk bisa dapetin ilmu yang bermanfaat untuk negara kita, dapat beasiswa segala macam. Nggak konsen gitu. Rusak, itu penyakit. Tetapi ketika sudah nikah, nih Fakih mungkin udah ngerasain ya. Ketika udah nikah, Bu, sayang dengan istri kita. Tetapi rasa khusyuk dalam sholat itu bisa ada. Nggak kepikiran tuh, udah jadi istri kita kan. Maksudnya, apa namanya, itu setan memang yang menyebabkan hal tersebut. Nggak lagi kita kepikiran dalam sholat itu, nggak lagi kita kebayang-bayang dia, orang udah jadi istri kita, misalnya seperti itu kan. Itulah kenapa dikatakan sebagai penyakit. Gitu. Makanya syariat pernikahan dalam Islam itu luar biasa, ya. Malah kita disuruh nikah karena dia fitrah. Maka orang yang keluar dari fitrahnya Nabi, maka dia sesungguhnya dia akan rusak. Seperti itu. Nah, pun demikian dengan perceraian. Tidak diharamkan karena memang dalam beberapa kondisi para ulama memfatwakan bahkan cerai itu punya hukum-hukum yang berbeda. Ada bahkan yang bercerai itu diwajibkan, ya. Ada yang dimakruhkan, ada yang diharamkan, bahkan ada yang diwajibkan. Dia wajib bercerai. Gimana, Bang, contohnya? Misalnya ternyata ketika suaminya keluar dari Islam, murtad, ketika suaminya ternyata berpura-pura masuk Islam, terus kemudian ketika menikah dia kembali kepada kekafiran. Ketika ternyata dia melakukan kekerasan yang bisa menghilangkan nyawa istrinya, maka itu menjadi wajib bercerai gitu ya. Bahkan ada sekarang ini ya, orang-orang yang udah ini mohon maaf ya, orang-orang yang ketika dia tidak menjadikan Islam sebagai fitrahnya, ya, makanya mohon maaf nih, dalam berhubungan seksualnya kan aneh-aneh, ya. Ada yang istilahnya istilahnya ada ya, yang dia kalau nggak menyiksa pasangannya itu dia nggak bisa puas secara seksual. Aneh-aneh ya, berhubungan seksual dengan binatang, berhubungan seksual dengan mayat, itu ketika orang sudah keluar dari jalur Islam tuh dia akan hancur, dia akan liar. Makanya dalam Islam itu sederhana, ya, gimana caranya bisa puas sama istri, gimana bisa dia puas secara seksual dengan istrinya, maka Islam mengajarkan apa? Jaga pandangan. Maka kalau mau punya kebahagiaan nanti kalau udah nikah ya, kalau dia mau punya kebahagiaan seksual dengan istrinya, maka jaga pandangannya, tundukkan pandangannya. Jangan lihat hal-hal yang diharamkan. Jangan lihat wanita-wanita yang tidak halal. Maka dia akan merasa puas dengan istrinya. Kuncinya gampang kok, itu aja. Nah, masuklah kita ke fase pembahasan tentang gimana sih, Bang, bercerai gini. Para ulama bercerai, para ustadz bercerai. Bahkan Nabi SAW juga hendak menceraikan istrinya. Ya, ketika istrinya memang dalam konteks tidak dapat diarahkan lagi kepada hal-hal yang negatif. Nabi SAW juga mengancam istri-istrinya. Apabila tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak apa-apa, saya akan lepaskan Anda. Bahkan Nabi pun mengancam hal tersebut. Maka ini menjadi syariat yang dibolehkan dalam konteks-konteks terbatas, ya. Tapi dalam konteks kita bersabar dan masih ada upaya perdamaian di dalamnya, itu yang pertama harus kita lakukan. Tetapi kalau misalnya konteksnya dalam hal yang tadi saya sebutkan ya, berbahaya untuk kehidupan nyawa, keselamatan nafs seseorang, maka tinggalkan. Apabila dia berbahaya, apabila pernikahan tersebut membahayakan akidah seseorang, karena 5 maqasid syariah, 5 syariat Islam itu menjaga 5 hal, ya. Salah satunya menjaga akidah, menjaga Islam. Kalau
Kalau sesuatu yang menyebabkan seorang menjadi murtad, dia harus disingkirkan. Ya, sesuatu yang menyebabkan nafs atau jiwa seseorang itu hilang, maka dia harus disingkirkan. Nah, kalau pernikahan ternyata itu menyebabkan orang kehilangan akal, kehilangan akidah, kehilangan harta, kehilangan jiwa, dan kehilangan kehormatan, ya tinggalkan. Nah, itu boleh. Seperti itu. Jadi bukan hal-hal yang tabu gitu. Perceraian, walaupun itu merupakan sebuah hal yang memang dibenci secara prinsip dasarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setan juga menginginkan perceraian sepasang suami istri. Betul, betul. Itu derajat setan yang paling tinggi, itu memisahkan antara dua suami istri, sepasang suami istri. Nah, itu makanya kenapa ketika kaidah itu kita fahami, kita bisa menjawab tuh bentuk pertanyaan apa yang nanti akan kita dapatkan, ataupun pertanyaan apa yang ingin kita jawab dalam kehidupan kita. Ya, karena konteksnya akan masing-masing akan berbeda. Yaitu makanya biasa aja gitu sebenarnya. Itu merupakan salah satu syariat yang memang Allah sudah turunkan. Ya, gitu ya. Makanya itulah kenapa ini nanti aja deh, nanti kemana-mana malah. Gimana kira-kira, Dani? Saya khawatir kemana-mana nih nanti nih, karena panjang nih kalau diterusin kemana-mana nih. Ya Bang, saya juga paham pasti panjang Ya, banget. kita batasin Tapi sampai situ aja ya, bahwa kita meyakini Bang. bahwa syariat ini yang terbaik. Ketika Nabi SAW turun, ini udah memudahkan syariat ini untuk dijalankan oleh manusia. Lalu masuk lagi ke kaidah ke-14. Lalu kenapa sih manusia susah banget ngikutin perintah Allah? Karena mereka sebagian besar mengikuti hawa nafsu. Jadi kita kaitkan, nyambung lagi kayak jahitan ini enggak. Jadi kita nggak bisa pisahin kaidah ke-15 ini dari kaidah ke-14, dari kaidah ke-1. Kaidah pertama tuh waqulu linnasi husna. Nggak bisa kita pisahin dari kaidah ke-1. Nggak bisa kita pisahin dari kaidah kedua yang bilang bahwa sungguhnya sesuatu yang kita benci belum tentu buruk untuk kita. Bisa jadi dia baik untuk kita. Itu nggak bisa kita pisahin. Masing-masing itu kayak puzzle. Dan jadi sebuah rangkaian utuh, yaitu Al-Quran dalam kehidupan kita. Gitu. Ini Masya Allah nih, luar biasa nih. Ini nyambung ke masalah keluarga, nyambung ke masalah anak, nyambung ke masalah hubungan masyarakat, nyambung ke masalah kita dengan dukun, nyambung ke masalah kita dengan sihir dan sebagainya ya. Jadi makanya ceritanya ini harus ngalir nih. Nanti lama-lama kita minta petunjuk sama Allah agar senantiasa kita bisa beramal terhadap apa yang sudah kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya Dani ya. Maka jangan takut buat nikah, bukan menyebabkan kita jadi takut buat nikah. Karena memang konsekuensi itu ada. Ya, kalaupun nanti ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, kita pengen istri kita solihat, baik, ternyata begitu nikah ngomongnya kasar, ngebentak-bentak, terus juga ternyata dikasih tahu marah-marah dan sebagainya. Yakinlah bahwa kaidah kedua, bisa jadi suatu hal yang kita anggap buruk itu baik untuk kita. Seperti itu. Wallahu alam. Jazakallah Bang. Terima kasih banyak. Afwan. Alhamdulillah. Lagi mungkin yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kembali. Jangan lupa ya buat diisi Oh iya, absennya ya. Biar nanti kita tahu nih progresnya teman-teman gimana. Siapa aja yang udah siapa aja yang rutin, siapa aja yang ketinggalan sesi-sesi tertentu dan sebagainya. Siap. Lukman kayaknya belum tadi deh. Nanti bisa coba di sana. Udah duluan izin. Hanif, Assalamualaikum. Gimana, Nif? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ini udah rapih jali ya. Masya Allah, suka. Saya masih pakai t-shirt aja sih. Masya Allah. Saya juga besok minggu depan pakai rapi-rapi dikit lah. Masya Allah, jadi malu saya. Habis nyisir rambut ya Hanif ya? Nggak jadi cukur. Diikat doang ini Bang. Oh, diikat, Masya Allah. Atau ini Hanif mungkin ada masukan atau ngasih summary atau silahkan teman-teman. Apa ya? Masukan tidak ada sih sepertinya Bang. Tapi udah baca belum, Nif?
Saya sudah baca tapi belum baca yang kaidah ke-15 tadi. Iya, jadi biar enak nggak apa-apa. Pas bagian yang mau dibahas, Hanif baca aja sambil-sambil. Jadi jangan start dari awal karena kita sebenarnya ini juga sih memang idealnya dari awal. Cuman karena udah masuk ke 15, maka pas bagian sesi itu tadi kan 3, 15 kan. Maka baca aja dulu Hanif 3, 15. Besok berarti 16, 17. Baca aja dulu yang itu. Harusnya saya baca memang Bang, tapi memang saya yang salah untuk minggu ini. Kalau minggu lalu saya baca yang selanjutnya, tapi semalam saya tergoda dengan buku lain, jadi saya baca gitu. sampai tiduran. Iya, biar karena memang beberapa saya malah nggak saya bahas di buku yang di kaidah yang ke-15 nggak dibahas karena saya nganggap teman-teman kan udah baca ya beberapa kisah-kisah yang dikisahkan Dr. Umar Abdullah, saya nggak bahas lagi karena menganggap teman-teman sudah baca, jadi nambahin sedikit dari berbagai referensi. Yang ini juga, yang kaidah sebelumnya juga saya baru ngeh setelah saya baca. Ternyata materi yang ada di bukunya itu nggak 100% sama. Justru iya, nggak plek-plek. Beda sekali. Menurut aku beda sekali. Jadi sebagai ini ya, sebagai pelengkapnya. Karena kalau baca itu nggak dijelas, kalau nggak ada yang ngejelasin ketika kita baca itu bingung nggak? Coba deh. Ya tergantung konteks juga sih. Kalau memang bahasannya berat sekali, kadang-kadang kita bingung. Kan? Iya, betul. Tapi makanya mendingan baca dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Itu lebih enak. Itu, yang kemarin kita baca tuh itu ya maksudnya ya. Oh, iya. Gitu. Karena untuk bisa, ini kan relasinya dengan kehidupan kita ini luar biasa nih. Penulis nggak mungkin bisa menjabarkan satu persatu, tapi membahasakannya dengan bahasa yang umum, yang setiap orang bisa tangkap. Tapi contoh-contohnya itu tidak terlalu banyak karena agak sulit kalau misalnya kita masukin semuanya contoh-contoh ke dalam buku itu sulit sekali. Ini luar biasa, ini kitab yang luar biasa, Masya Allah. Semoga beliau dapat kebaikan atas kitab yang ditulis beliau, Insya Allah. Ada lagi mungkin? Ayo teman-teman, ada lagi? Rafli, Iqbal mungkin, Bang Iqbal. Mungkin tadi Bang tentang Dani itu Bang, untuk mengurangi bad effect-nya dari yang pernikahan itu mungkin bisa dimulai dari itu ya Bang ya, memilih pasangannya Bang ya. Karena kan kalau misalnya kita bisa milih pasangan gitu, tapi anak-anak kita nggak bisa milih siapa orang tuanya gitu kan ya nanti ya. Betul. Dan juga kalau remaja-remaja sekarang nggak dipungkiri, kayak kita kan dulu baru-baru hijrah gini gitu ya, kayak udah punya subjektif duluan nih dengan seorang perempuan gitu di masa lalu yang pernah membekas gitu, jadi nggak objektif gitu penilaiannya tentang agamanya gitu dan sebagainya gitu, memilih gitu ya Ustaz. Ini pertanyaan atau apa nih Aksel nih? Nambahin mungkin Bang. Nambahin ya, statement ya. Statement ya, kalau mau Abang nambahkan atau singgah juga. Siap. Iya, betul sekali. Mungkin sedikit, give me 10 minutes, alright? 10 minutes. Ya, itulah kenapa ini ya, kewajiban seorang ayah tuh salah satunya adalah memilihkan wanita terbaik untuk anak kita. Gitu ya. Anak yang soleh itu tidak bisa lahir dari rahim wanita yang buruk. Ya, kalau teman-teman tahu yang pertama kali itu kewajiban seorang ayah ya. Kewajiban seorang ayah itu ada 3. Kalau ini nggak kelihatan kok 3. Ini 3. Kewajiban seorang ayah itu 3. Yang pertama itu ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ya. Yang pertama adalah memilihkan ibu terbaik untuk anak kita. Ya. Karena kita nggak bisa milih anak, tapi kita bisa milih istri. Gitu. Memilih wanita terbaik, yang baik agamanya. Terus yang kedua, memberikan nama yang baik. Ya. Nama yang baik itu wajib. Itu adalah kewajiban seorang ayah. Iya. Itu adalah kewajiban yang kedua bagi seorang ayah. Kewajiban yang ketiga adalah mengajarkan Islam kepada anak kita. Makanya sebenarnya dalam Al-Qur'an ini juga ya, refleksi buat saya dan teman-teman semua. Dalam Al-Qur'an itu tidak pernah dikisahkan ibu mengajarkan value-nya kepada
anak-anaknya. Enggak, dalam Al-Quran itu dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan value kehidupan itu kepada Nabi Ismail. Dalam Al-Quran itu diajarkan Ali Imran, keluarga Imran, ya Ali Imran ini mengajarkan value-value kepada anak-anaknya, ya. Bagaimana seorang ayah mengajarkan value-value-nya kepada Nabi Yusuf, ya, ayahnya yang juga seorang nabi, ya. 10 minutes, please. No. Sebentar, mohon maaf nih. Apa namanya? 10 menit lagi ya. Ya, give me 10 minutes. Ya, jadi artinya kewajiban itu adalah membentuk karakter anak itu adalah kewajiban dari seorang ayah. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, emang di kaidah ke-14 kan juga diajarkan ya, bahkan Imam Ahmad, sekali berimam Ahmad gitu ya, beliau memahami kaidah ke-14 ini dan akhirnya memilih istri ya yang justru bertentangan dengan hawa nafsunya. Ini perkara gampang apa berat? Oh, berat nih. Ini berat banget, apalagi sekarang ya, medsos gitu ya, perempuan semuanya menjajakkan dirinya. Mohon maaf nih, perempuan-perempuan apalagi sering buka IG gitu segala macam. Waduh, jadinya definisi istri ideal bagi orang-orang sekarang ini ya yang cantik, putih, mulus, yang enak dilihat, yang glowing gitu, gimana sih istilahnya ya? Yang glowing, yang apalah. Jadi justru ya mohon maaf, jadinya ini tantangan buat teman-teman nih. Ya, ini kaidah yang sudah teman-teman pahami gitu ya. Yang bahkan gimana ya? Kalau yang udah ngerasain nikah ya, mungkin Fakih mungkin baru ini lagi honeymoon nih Fakih. Kalau udah ngerasain nikah nih, ya Allah ya Rabb, yang namanya istri tidak membuat kita kesal itu, kalau dibilang sekarang mah nggak mungkin kali ya. Kalau nanti nikah teman-teman ngerasain deh, kayaknya rasa-rasanya orang-orang akhir zaman sekarang ini nggak mungkin deh, istrinya tuh tidak membuat suaminya kesal. Tetapi kisah yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, beliau berkata, testimoninya bilang, selama 20 tahun saya menikah dengan istri saya, tidak pernah sekalipun istri saya membuat hati saya kecewa. Tidak pernah membuat hati saya itu sedih. Tidak pernah membuat hati saya itu marah. Bayangin, selevel apa istrinya. Ya, ini mungkin teman-teman baru bisa ngebayangin nih. Kalau sekarang gitu ya, belum nikah, wah itu perempuan tuh kayaknya, wah udah kayak bida turun dari surga, gitu lah. Udah kayak lagu lah, udah sempurna lah gitu. Padahal ternyata memang karakternya berbeda, laki-laki dengan logika dan perempuan dengan emosinya. Tetapi emang itu kok kaidah yang diajarkan di kaidah yang ke-14 ya. Jangan memilih sesuatu karena hawa nafsu. Maka kalau memilih sesuatu yang lawan dari hawa nafsu tersebut, itu susah nggak? Susah. Tetapi bahwa sungguhnya akhir yang baik buat orang-orang beriman. Itu masuk lagi ke kaidah ke-15. Jadi nyambung kemana-mana ya. Wallahu a'lam. Mungkin nambahin tadi yang dari Aksal. Insyaallah, mantap. Bagaimana? Ada yang ingin menyimpulkan mungkin? Rafli atau Mas Iqbal? Jadi nggak perlu ya nanti kalau punya istri yang harus cantik menawan, yang penting enak dilihat. Udah, enak dilihat itu kan ini ya, kaidah yang baik lah. Mau gimana ya, kalau yang cantik segala macam itu yang enak dilihat, yang so lihat itu pasti. Maksud saya ya inilah ya, yang ngerti lah ya teman-teman gimana sih. Saya speechless saya kalau ngomong. Teman-teman tahu lah maksud dari kisah dan penjelasan tersebut. Cukup dari saya? Cukup. Insyaallah. Alright, I'm finished. Ya, kalau tidak ada lagi ya berarti ya insyaallah untuk yang didiskusikan ataupun kemudian tambahan-tambahannya. Itu ya tadi terkait mengenai kaidah yang ke-15 dan kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa.
Semoga ini bisa kemudian menjadi penenang hati kita untuk kemudian yakin bahwa apa yang telah Allah janjikan kepada kita itu suatu hal yang nyata. Walaupun tidak kita rasakan di dunia ini, bisa jadi di akhirat kelak gitu ya, insya Allah. Yang pasti kita terus berbuat kebaikan gitu ya. Karena tadi baik lagi bahwa kebaikan-kebaikan yang kemudian kita lakukan insya Allah akan berdampak baik juga buat kita. Seperti itu. Mungkin cukup. Kita sudahi langsung dengan doa Robitoh boleh dari salah satu teman-teman. Mas Iqbal mungkin, Bang Iqbal. Bisa sebentar. Siap. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Setelah kita selesaikan info kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa Robitoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawattikillahumma rabitataha wa dimuddaha wa fiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Alhamdulillah. Langsung kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin kita cukupkan mentoring pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Panji, terima kasih teman-teman semua. Banyak Zaki, Fakih. Oh ya, berarti pekan depan kita ini ya, kaidah yang ke-16 dan 17 insya Allah. Ada yang mau review yang kaidah keempat nggak? Boleh Bang Iqbal. Kaidah keempat Siap. aja. Pekan ke depan bisa siap insya Allah berarti Bang Insya Iqbal. Allah. Siap ya Iqbal ya, insya Allah ya. Siap, Siap. Bang. Berarti Siap, kaidah keempat insyaallah. dan kaidah ke-16 insya Allah pekan depan. Mungkin bisa kita baca dulu sebelum memulai. Baca aja kaidah 16, 17. Siap. Siap. Atau sempat waktunya kita masuk ke 17 lagi. Mungkin cukup. Tambahan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita end meeting ya. Bentar. Oh iya, tadi ada yang Teman-teman, makasih banyak ya. Ya Bang, Fakih. makasih banyak Bang Panji. Makasih Bang Ya, Panji. Bang Panji. Dani, Zaki, Bang Panji, Rizky, dan teman-teman. Hanif, pamit semua. Assalamualaikum, Dani. Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Pamit. Gimana Axel? Maaf. ada yang izin KKN tadi itu apa? Oh, Dari Angger sama Fatir. Fatir. Iya tadi enggak ada deh Fatir. Itu Lukman juga sekarang itu ya MC seminar pranikah. Mungkin Siap, bagi iya, teman-teman yang mau gabung, monggo. boleh tuh. Oke. Ya, Saya pamit duluan ya. Saya Ya, mau siap. Ya Bang. End meeting ya semuanya.